Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriyadi di channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya, timnas Indonesia kembali harus mengubur mimpi mereka di Piala AFF setelah kalah dari pendatang baru Piala AFF, yaitu timnas Australia dengan skor yang cukup telak 5-3 ya. Dan menarik sebenarnya teman-teman, karena kita punya mimpi untuk ya Piala AFF, namun sepertinya Piala AFF ini adalah salah satu kutukan buat Indonesia ya, karena selama beberapa dekade ini apalagi timnas senior kita tidak pernah meraih Piala AFF dan selalu berhasil tampil di partai final, namun selalu gagal di Piala AFF kali ini. Dan sekarang lewat junior mereka timnas U16 yang digadang-gadang akan berhasil menjadi juara Piala AFF karena terlihat permainan impresif mereka di sepanjang penyisihan grup, melumat Singapura, Filipina dan Laos ya. Kemudian tapi kurang beruntun di babak semifinal tadi malam ya, yang dilangsungkan. Nova Arianto sebenarnya cukup luar biasa dalam karir kepelatihan mereka ketika dipercaya menangani U16. Karena kenapa? Teman-teman, kalau kita melihat Nova Arianto ini ya, kita tahu bersama dia adalah salah satu asisten pelatih dari Sintayong. Namun ya, dia berhasil membawa timnas Indonesia sangat luar biasa, mengalahkan Singapura, mengalahkan Filipina dan Laos. Namun justru harus bertemu dengan tim kuat Australia. Dia adalah salah satu tim atau pendatang baru di Piala AFF kali ini, dan memang Australia ini punya nama besar ya. Kalau kita lihat, Australia ini adalah salah satu langganan Piala Dunia. Timnas senior mereka selalu tampil di Piala Dunia, dan perkembangan sepak bola mereka dari sisi ya berhasil, di mana timnas Australia ini selalu menjadi langganan Piala Dunia beberapa tahun, bahkan ya jarang sekali absen di Piala Dunia. Dan kali ini di U16 mereka ya, ini memang menjadi tantangan tersendiri buat Indonesia, karena di laga semifinal ini yang biasa dihadapi adalah Vietnam, Malaysia, Thailand, dan sekarang dia harus berhadapan di partai 16 besar menghadapi tim sekuat dari Australia. Ya, kita tahu bersama Australia ini di tim U23 kita di Piala Asia kemarin juga kita dibantai 4-0 oleh Australia senior mereka di Piala U23. Dan kali ini sebenarnya Indonesia sangat bagus, cuma ya namanya umur para pemain kan di usia 16 tahun itu tingkat emosional mereka itu masih belum stabil, sehingga kalau kita melihat sebenarnya Indonesia mampu menguasai pertandingan di babak pertama ya, di mana timnas Indonesia sepanjang pertandingan merepotkan barisan pertahanan dari timnas Australia. Bahkan gol cepat tercipta di menit ya awal-awal babak pertama ya terjadi, dan Indonesia berhasil unggul. Namun Australia yang punya kecepatan dalam menyerang dan punya skill individu yang bagus, punya postur dan fisik yang bagus, sehingga merepotkan timnas Indonesia ketika berduel dan melakukan umpan-umpan lambung. Sepertinya Australia kalau saya lihat dia menggunakan long ball ya, sementara Indonesia kesulitan menghadapi situasi seperti ini, apalagi press yang dimainkan oleh para pemain Australia inilah yang kemudian menyulitkan timnas Indonesia. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita melihat ya di pertandingan kali ini, di mana ketika Indonesia unggul, Indonesia sepertinya tidak terlihat tenang dalam bermain, karena mungkin faktor usia juga ya, karena masih sangat muda, dari sisi emosional sangat muda sehingga timnas Indonesia ya teman-teman supporter dan para pencinta bola mudah terprovokasi ketika ya salah satu pemain timnas Indonesia melanggar pemain dari ya Australia ini, melakukan protes yang berlebihan kepada wasit ya. Seharusnya karena ini juga tidak menunjuk penalti ya di babak pertama, seharusnya Indonesia
tidak perlu, atau pemain Indonesia tidak perlu melakukan protes yang berlebihan yang membuat pemain dari maksud saya wasit ini tidak mengeluarkan kartu. Dan apa yang terjadi karena protes yang terus menerus yang dilakukan salah satu pemain timnas Indonesia, akhirnya pemain timnas kita terkena kartu kuning. Dan ketika Australia berusaha mengejar ketertinggalan, disinilah Indonesia tidak terlihat tenang karena umpan-umpan lambung yang seringkali dimainkan oleh Australia dengan memanfaatkan postur tubuh dan fisik mereka yang sangat kuat dan kecepatan lari para pemain mereka, sehingga merepotkan dan terjadi gol ya. Dan yang paling ya tidak menguntungkan ketika pemain yang sudah terkena kartu kuning tidak berusaha ya, tidak berusaha bermain tenang, sehingga padahal bola yang tidak terlalu berbahaya ya. Karena kemarin kalau kita lihat teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, di bola yang itu di sisi sayap dan itu tidak membahayakan sebenarnya penjaga gawang, namun karena mungkin terpancing emosi, sehingga ya dari sisi umur juga, faktor umur, emosinya belum stabil, sehingga ya dia melakukan tackle keras kepada pemain pemain dari Australia, sehingga terkena kartu kuning kedua ya, sehingga wasit mengeluarkan kartu merah. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena posisi yang saat ini masih skor 1-1, dan inilah yang membuat pelatih Nova Arianto kesulitan untuk meramu taktik yang sesuai yang diinginkan karena kekurangan pemain. Dari segi pemain kita kalah jumlah, sehingga kita kesulitan. Nova Arianto ini kesulitan, di mana Nova Arianto ini di babak pertama mampu mengimbangi pemain timnas kita, mampu mengimbangi Australia yang sebelumnya berhasil unggul 2-1 kemudian disamakan dengan 2-2. Namun di babak kedua ya memang karena unggul jumlah pemain, kemudian faktor ya lelah ya karena sudah berjuang di babak pertama, sehingga di babak kedua Australia berhasil unggul 3-2, kemudian tambah 1 gol lagi 4-2, dan Indonesia berhasil membalas 1 gol ya 3, sampai Australia membalasnya lagi dengan 5-3, sehingga memang dari segi jumlah kita kalah karena Nova Arianto juga agak kesulitan untuk meramu taktik, dan apalagi yang lawan yang dihadapi sekelas Australia, sehingga Indonesia harus mengubur kembali mimpi mereka berlaga di Piala AFF kali ini, menjadi juara Piala AFF. Dan ini memang betul-betul sesuatu yang sangat sulit buat timnas Indonesia untuk meraih Piala AFF ini. Apakah ini karena faktor ya yang setiap tahun, bahkan Indonesia kalau tidak salah 7 kali masuk partai final di Piala AFF senior mereka, namun satu pun yang berhasil membawa Piala AFF ke Indonesia. Dan kali ini teman-teman, kita berharap timnas senior yang akan berlaga di Piala AFF di bulan November nanti bisa membawa Piala AFF ya bersama Sintayong. Pikir demikian teman-teman. Salam sepak bola, salam pencinta bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.